Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan presentasi kami yang membahas tentang UI UX Designer. Yang pertama, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nindita Santika Daniswara dengan NIM akhir 067. Yang kedua Janice Stefani Merpaung dengan NIM akhir 0173. Yang ketiga Haris Rian Firmansyah dengan NIM akhir 069. Dan yang keempat saya sendiri Gema Sita Danera dengan NIM akhir 070. Pertama kami akan membahas dulu tentang dari nama role ini. Nama role ini adalah UI UX Designer. UI UX Designer ini sebenarnya adalah dua buah pekerjaan yang digabungkan jadi satu. User Interface Designer itu fokus pada tampilan dan juga rasa dari sebuah produk digital. Sedangkan User Experience Designer fokus pada perasaan dan pengalaman pengguna saat menggunakan produk. Dalam banyak perusahaan, kedua peran ini sering digabungkan menjadi satu pekerjaan, yaitu UI UX Designer. Deskripsi dari role ini yaitu seorang UI designer bertanggung jawab untuk menciptakan pengalaman yang optimal bagi pengguna ketika berinteraksi dengan suatu produk digital seperti aplikasi, website, dan juga lain-lainnya. Lalu apa aja sih tugas dari UI UX designer itu? Yang pertama yaitu research. Seorang UI UX designer itu harus melakukan penelitian tentang kebutuhan pengguna dan juga perilaku dari kompetitor. Yang kedua, wireframing, membuat kerangka dasar atau blueprint tata letak sebuah halaman. Yang ketiga, prototyping, membangun model interaktif yang mensimulasikan penggunaannya. Yang keempat, visual design, menerapkan elemen visual seperti warna, tipografi, ikon, dan juga gambar. Yang kelima, testing, menguji desain dengan pengguna sungguhan untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan perbaikan. Yang keenam yaitu kolaborasi, bekerja sama dengan product manager, developer, dan tim lainnya untuk mewujudkan desain menjadi produk nyata. Selanjutnya, skill set yang dibutuhkan oleh UI atau UX designer. Yang pertama itu UX research. Seorang UI atau UX designer harus memahami pengguna, kebiasaan mereka, serta masalah yang mereka hadapi. Riset ini bisa dilakukan lewat survei atau usability testing. Tujuannya agar desain yang mereka buat itu benar-benar sesuai kebutuhan pengguna, bukan cuma bagus dari desainnya. Oke, yang kedua ada wireframing dan prototyping. Wireframing itu kita membuat kerangka dari sebuah desain, sedangkan prototyping itu kita menguji coba dari hasil desain yang kita buat. Tujuannya kita bisa mencoba terlebih dahulu sebelum nantinya digunakan oleh pengguna. Baik, yang ketiga ada visual design dan UI principles. UI principles ini prinsip-prinsip desain. Jadinya UI atau UX designer itu juga harus memahami prinsip desain seperti tipografi, penggunaan warna, dan sebagainya. Bukan cuma buat terlihat indah, namun juga biar memudahkan pengguna memakai aplikasi tersebut. Baik, selanjutnya software proficiency. Ini ada proficiency di sini, berarti dia keahlian desainer dalam menguasai tools-tools desain seperti Figma, lalu ada Photoshop, Adobe XD, dan sebagainya. Yang kelima ada basic HTML dan CSS. Untuk ini sebenarnya tidak harus menjadi ahli dalam bidang ini, tapi minimal punya basic dalam kedua bahasa pemrograman ini, biar nantinya kita bisa tahu dari UI web tersebut apa saja sih, kalau di-convert ke HTML dan CSS bagaimana, begitu. Baik, selanjutnya ada soft skill. Ini wajib ya. Yang pertama ada empati. Empati itu apa sih? Itu kemampuan memahami perasaan, kebutuhan, dan kesulitan dari pengguna. Yang kedua, komunikasi. Seorang desainer UI UX juga harus mampu mempresentasikan dan menjelaskan desainnya dengan argumen yang jelas kepada tim desain ini. Jadi dalam membuat website itu kita bukan cuma kerja sendiri ya, kita juga punya kerja sama orang lain. Yang ketiga ada problem solving. Mendesain ini pada dasarnya menyelesaikan masalah pengguna ya, jadinya penggunanya minta apa, keluhannya apa, kita buat sesuai keluhan pengguna. Yang keempat ada open minded, yang berarti kita
menerima kritik, terus juga kita menerima feedback dari pengguna tanpa harus tersinggung ya. Dan kita open lah terhadap kritik gitu. Yang kelima ada kolaborasi. Kita ya, yang seperti saya sebutkan pada poin 3, kita itu tidak bekerja sendiri. Jadi kita harus bisa bekerja dalam tim yang terdiri dari berbagai latar belakang, dari berbagai bidang begitu. Oke, pada saat ini kita bisa melihat jenjang karir seorang UI UX designer. Umumnya perjalanan karir mereka berkembang secara bertahap, dimulai dari junior hingga level manajemen tertinggi. Di posisi pertama itu ada junior UI UX. Di tahap ini fokus utamanya hanya pada soft skill dan biasanya masih dalam proses pembelajaran desain, mencoba memahami alur kerja dan masih dibimbing oleh senior. Yang kedua, naik ke level mid-level UI UX. Di tahap ini seorang desainer sudah bisa mengerjakan proyeknya secara mandiri, dimulai dari tahap riset hingga menghasilkan desain akhir. Selanjutnya ada posisi senior UI UX. Di level ini desainer memimpin proyek yang lebih kompleks, sekaligus membimbing junior dan ikut dalam pengambilan strategi desain. Keempat itu ada lead UX designer. Peran ini tidak hanya mendesain tapi juga mengelola tim. Jadi posisi ini bertanggung jawab penuh mengatur arah desain dari sebuah produk secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu ada head of design. Di posisi ini tanggung jawabnya sangat besar, yaitu menentukan strategi desain dari skala perusahaan. Jadi bukan hanya fokus pada satu produk, tapi keseluruhan visual dari visual dan pengalaman pengguna perusahaan. Oke, berikutnya kita lihat kisaran gaji untuk posisi iOS di berbagai level. Untuk junior itu bisa gajinya dari kisaran 5 sampai 8 juta per bulannya. Kemudian di level mid itu biasanya mendapatkan gaji antara 8 sampai 15 juta rupiah. Jika sudah sampai di posisi senior, kisaran gajinya meningkat lebih besar, yaitu 15 sampai 20 juta rupiah. Dan untuk level lead, gajinya bisa mencapai lebih dari 3 juta rupiah per bulannya. Oke, namun perlu dicatat bahwa perusahaan multinasional, fintech, atau startup yang mendapatkan pendanaan dari venture capital biasanya menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang biasa. Jadi, semakin tinggi level karir dan semakin strategis posisinya, semakin besar juga peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya ada prospek masa depan. Prospek karir di UI UX designer itu sangat amat cerah. Semua industri, dari perbankan hingga kesehatan, kini membutuhkan produk digital yang sangat amat user-friendly. Permintaan untuk talenta yang mampu memahami pengguna dan mendesain solusi yang efektif akan terus meningkat. Oke, selanjutnya ada tips untuk memulai. Yang pertama adalah bangun portofolio. Jadi buat studi kasus dari proyek pribadi atau redesign aplikasi yang sudah ada. Terus tunjukkan proses pemikiranmu, bukan hanya hasil akhirnya aja. Lalu yang kedua ada ikut bootcamp atau kursus online. Jadi platform seperti Coursera, Udemy, atau Dibimbing itu tuh menawarkan kelas yang sangat amat terstruktur gitu. Jadi kalian bisa mengikuti salah satu atau semuanya. Yang ketiga tuh kalian harus terus belajar. Dunia desain digital itu tuh terus berubah seiring waktu. Jadi ikuti tren terbaru dan juga selalu perbarui skillmu. Dan yang terakhir adalah gabung komunitas. Bergabunglah dengan komunitas UI UX seperti Instagram, ada @yuxindo, terus ada Discord atau forum yang isinya tuh bertukar ilmu atau juga eh, bertukar kritik gitu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.